Saat itu aku benar-benar bingung. Aku nggak tahu mesti gimana. Tapi aku dengan tiba-tiba tuh menerima cinta Antono. Tidak terasa 1 tahun berjalan dan kami berdua pun memutuskan untuk menikah. Pemirsa, telah banyak pengakuan yang diterima oleh tim pengakuanterlarang.com. Dan kali ini saya telah membaca pengakuan dari seseorang yang menyebut dirinya Reni. Dia tengah dihinggapi rasa galau. Dia berada dalam situasi yang sangat dilematis. Karena secara tidak sengaja, suami yang telah dinikahinya selama 5 tahun menggunakan ilmu guna-guna untuk mendapatkan dirinya. Aku bisa dipanggil Reni. Sebetulnya aku malu untuk ungkapin ini semua. Tapi aku bingung harus ngomong sama siapa. Pada awalnya, masalah ini bermula ketika kira-kira 5 tahun yang lalu aku menikah dengan seorang cowok. Sebetulnya aku kenal sama dia. Dari kecil kami tumbuh bersama di satu kampung. Bahkan ketika kuliah pun kami kuliah di tempat yang sama. Ya, kita ngejalaninnya seperti pertemanan biasa. Dan aku pun nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Namun entah kenapa semenjak Antono mengajak aku makan bersama. Ran, ini gado-gadonya nih, nggak pedes lagi. Kasih. Silakan makan. Gak tahu kenapa, aku tuh selalu kepikiran sama Antono. Banyak hal-hal yang aneh yang aku rasakan. Dari hari ke hari, yang ada tuh cuma bayangan Antono, dan Antono. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Entahlah, aku juga bingung. Sampai pada suatu ketika, Antono itu datang dan menyatakan cintanya padaku. Ren, aku mau bilang sesuatu nih sama kamu. Bilang apa? Kalau selama ini aku sayang sama kamu. Saat itu aku benar-benar bingung. Aku nggak tahu mesti gimana. Tapi aku dengan tiba-tiba tuh menerima cinta Antono. Tidak terasa 1 tahun berjalan dan kami berdua pun memutuskan untuk menikah. Ren, aku cinta sama kamu. Mau nggak kamu nikah sama aku? Nikah? Iya. Ya mau. Serius? Meskipun perasaan aneh, bingung, itu tuh tak kunjung hilang dari benakku. Sebenarnya Mas Antono itu sosok yang menyenangkan. Namun kalau jujur, perasaan aneh itu masih ada. Dan diperburuk lagi, belum adanya momongan di usia pernikahan kami yang menginjak tahun ke-5. Sebenarnya, aku telah 2 kali hamil. Namun, 2 kali pula aku selalu mengalami keguguran. Sebenarnya, aku telah 2 kali hamil. Namun, 2 kali pula aku selalu mengalami keguguran.
Padahal rasanya tuh aku udah pingin banget punya anak. Ada apa, Mas? Mama pengen punya anak. Sabar ya, Mas. Mungkin Tuhan belum mengizinkan aja. Meskipun begitu, kami tidak pernah putus asa untuk terus berusaha. Kami berdua berharap kalau kami bisa mendapatkan momongan selayaknya pasangan yang lainnya. Setelah beberapa bulan, akhirnya usaha kami pun berhasil. Aku kembali hamil dan aku pun langsung beritahu kabar gembira ini kepada suamiku. Mama mau ngomong. Mau ngomong apa? Tapi papa jangan kaget. Ya, apa dulu? Mama hamil. Masa, Mah? Hamil? Mama hamil. Suamiku pun sangat gembira mendengar kabar gembira ini. Papa senang? Ya, Senang ya? senang banget tentunya. Namun, kegembiraan ini tidak berlangsung lama. Dan aku mengalami keguguran untuk yang ketiga kalinya. Aku nggak tahu ini kenapa. Waktu itu, aku sedang bersih-bersih rumah. Aku menemukan kotak hitam. Aku penasaran, apa sih isi dari kotak itu? Pelan-pelan aku membukanya. Dan apa yang aku lihat? Aku menemukan kotak hitam. Aku penasaran, apa sih isi dari kotak itu? Aku menemukan fotoku di dalam itu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, sebuah tulisan-tulisan, ya yang aku nggak tahu arti dari tulisan itu apa. Aku nggak tahu itu apa. Apa maksud dari semua ini? Aku belum pernah menemukan barang-barang seperti ini. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku bingung. Jalan satu-satunya, aku harus bertanya pada suamiku. Tapi bagaimana aku bisa bertanya sama suamiku? Posisinya pada saat itu, aku di rumah sendirian. Selama itu, aku masih kepikiran dengan barang-barang aneh. Sampai-sampai di kantor pun, aku masih terngiang-ngiang dengan barang-barang aneh itu. Dan kebetulan di sampingku ada Iwan, dia teman sekerjaku. Kamu kenapa, Ren? Pusing kepalaku. Aku cerita sama Iwan di saat istirahat makan siang. Dan aku pun cerita panjang lebar sama Iwan
tentang segala kondisiku yang selalu aku alami. Kamu tuh kenapa? Akhir-akhir ini kok murung, terus aku juga sedih terus. Nah, ceritain dong masalah apa, mungkin aku bisa bantu. 5 tahun aku nikah. Setiap aku hamil pasti aku guguran. Aku tuh salah apa, Mas? Aku salah apa? Dulunya kamu gimana sama suami kamu? Aku nggak tahu, aku baik-baik aja sama dia, aku baik-baik aja. Tapi aku tuh pengen punya anak, Mas. Aku tuh pengen punya anak. Aku juga ingat temanku dulu. Kasusnya sama kayak kamu juga. Tapi ternyata istrinya kena guna-guna. Tapi masa dia tega sama aku? Apa dia nggak pengen punya anak? Ya nggak pengen nuduh siapa, cuman kan kamu ada baiknya lebih pastikan sendiri. Oke? Setelah mendengar perkataan dari Iwan, sampai-sampai ketika aku pulang ke rumah pun aku masih merenungkan apa yang dikatakan Iwan padaku. Sempat aku berpikir, apa suamiku tega melakukan hal itu sama aku? Selama ini aku merasakan suamiku tuh benar-benar sayang sama aku. Dia begitu perhatian. Tapi kalau aku ingat kata-kata Iwan, aku harus menanyakan ini semua sama suamiku. Duduk, Pak. Udah apa sih, Ma? Marah-marah. Ini apa ini? Ini apa? Ini, Pak. Ini. Iya, ini. Papa tuh munafik, tau gak? Mau ngomong apa? Aku paksa suamiku untuk ngomong, tapi dia tetap diam dan dia tidak mau memberikan penjelasan apapun sama aku. Mau ngomong apa kamu sekarang? Hah? Mau ngomong apa? Ngomong, Pak, ngomong. Ngomong, Pak, ngomong. Jelasin ke Mama. Apa itu? Apa bungkusan ini apa, Pak? Ini apa? Aku tunjukkan barang-barang laknat itu. Aku lempar ke dia. Tapi apa? Mas Anto hanya diam. Aku pengen Mas Anto tuh mau mengakui perbuatannya. Tapi dia tetap diam. Aku tuh marah. Nggak bisa ngomong, Papa. 5 tahun. 5 tahun. Mama salah apa sama Papa? Salah apa? Aku tuh marah. Aku kecewa. Aku takut apa yang aku pikirkan itu benar. Gak usah kayak Mama. Mama kecewa, Pak. Mama kecewa. Dengar. Pergi sama kamu. Keluar kamu. Keluar kamu.
dengerin penjelasan papa dulu, Ma. Apa mau jelasin? Mama mau minta maaf, Ma. Sambil menangis, dia minta maaf sama aku. Dengan jujur, dia mengakui perbuatannya. Dengan jimat itu, dia telah mengguna-guna aku. Kamu munafik tau gak? Kamu munafik. Keluar kamu, keluar! 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 Akhirnya rahasia Antono diketahui oleh Reni, istrinya. Mulai saat itu hubungan mereka benar-benar dingin. Apakah itu karma yang pantas diterima oleh Antono? Dan dengan kejadian itu, semakin mendekatkan Reni dengan teman curhatnya Iwan. Serius banget. Iya. Kapan kita main lagi? Ayo. Sedangkan di kantor, hubunganku dengan Iwan semakin dekat. Di mataku, Iwan itu bukan hanya sosok seorang teman yang mau mendengar keluh kesahku di waktu aku susah. Tapi dia yang memberi aku perhatian lebih. Dia sayang sama aku. Kami berdua pun sering pergi bersama. Entah itu jalan, makan. Mama? Ma? Mama? Hubungan kami mulai dingin. Aku sudah gak peduli lagi sama Mas Anto. Meskipun dia mengajak aku untuk perbaikan kembali. Dan aku kecewa sama suamiku. Dan kekecewaan itu pun terus berlanjut. Sempat aku berpikir kalau yang menyebabkan janinku gugur itu jimat-jimat itu. Hari-hari yang dijalani Antono dan Reni terasa semakin muram. Apa yang dulu terkisahkan dengan indah, kini bagaikan neraka dunia. Antono pun menyadari segala kesalahannya. Dan Reni semakin kalut dan bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Kadang-kadang aku merasa menyesal. Mengapa hubunganku dengan suamiku sekarang menjadi dingin? Padahal selama pernikahan kami yang 5 tahun ini, suamiku selalu membahagiakan aku. Meskipun kami berdua belum dikaruniai momongan. Sempat aku berpikir untuk terus menjalani hubunganku dengan suamiku. Namun, apakah aku masih layak menjadi istri dari suamiku? Sebenarnya aku malu untuk mengakui semuanya ini. Namun aku beruntung aku bisa menemukan sebuah media untuk aku bisa mengakui semuanya ini di pengakuanterlarang.com. Karena kedekatanku dengan Iwan, pada akhirnya aku dan Iwan telah bersetubuh.
Sekarang aku bingung dengan keadaanku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus kembali pada suamiku, tapi aku telah mengkhianatinya? Atau aku harus terus melanjutkan hubunganku dengan Iwan karena aku udah terlanjur bersetubuh dengan Iwan. Pemirsa, kali ini Reni telah mengungkapkan pengakuannya kepada kita semua. Lalu, keputusan apakah yang akan ia ambil? Akankah ia tetap mempertahankan pernikahannya yang telah dijalaninya selama 5 tahun dengan memaafkan perbuatan suaminya? Atau malah sebaliknya, dia meninggalkan Antono dan melanjutkan hubungannya dengan Iwan? Kami tunggu komentar dan saran Anda hanya di pengakuanterlarang.com sebagai solusi dari permasalahan Reni. Dan jika Anda ingin mengungkapkan pengalaman dan rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan merupakan awal dari kebebasan.